Oke, baik. Berbicara seputar dengan duta bahasa ya, namanya saja duta bahasa. Iya, masih seputar duta nih Kak. Ada nggak sih relevansi dari menjadi duta? Kalau ini ya, kalau dari saya ya sebagai Gen-Z. Hai Esastizen, kita akhirnya dapat berjumpa kembali ya di episode keempat dari Esas Podcast. Berjumpa lagi dengan aku, Amelia. Dan mungkin teman-teman nih yang sudah pernah mendengar episode kedua dari Esas Podcast, pastinya tidak asing ya dengan aku. Semoga teman-teman gak bosen nih dengar suara aku. Tentunya perlu dicatat nih kalau program inspiratif, edukatif dari Inovasi 1 ini akan hadir menemani weekend teman-teman setelah satu pekan kuliah yang mungkin melelahkan ya. Oke, jadi teman-teman for your information aja bahwa episode Esas Podcast kali ini merupakan episode terakhir sekaligus episode penutup dari periode kali ini nih teman-teman. Dan juga hari ini tentunya topik yang akan kita bahas sangat penuh insight teman-teman. Jadi topik yang akan kita angkat kali ini adalah Young, Creative, and Global, The Journey of a Young Gen Z Lecturer. Untuk itu kita sudah menghadirkan tamu yang sangat istimewa. Beliau merupakan sosok muda Gen Z nih, sama seperti Esastizen yang ada di rumah gitu ya, yang sangat menginspirasi teman-teman, yang pernah menjabat sebagai duta bahasa, lalu pernah menjadi delegate dari SME Youth Exchange, lalu pernah menjadi saat ini menjadi dosen muda teman-teman. Halo Bu Diana Nuriski Hanifah. Halo Kak Amel, panggilnya Kak aja mungkin ya. Kak aja. Iya, kita sama-sama Gen-Z ya. Oke, selamat datang ya Kak di Esas Podcast. Oke, baik, terima kasih Kak Dunia sudah menyempatkan hadir ya di sela-sela kesibukannya mungkin ya. Ya lumayan ya. Lumayan. Sih saya juga merasa ya kalau memang ini bisa bermanfaat saya juga senang lah. Ya, kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja sih Kak? Kalau kesibukan aku akhir-akhir ini itu ya mengajar tentunya ya, karena juga mendapatkan cukup banyak SKS gitu. SKS-nya cukup banyak, sekitar 32 SKS. Oh, itu dalam satu minggu ya? Dalam satu minggu tentunya ya, 32 SKS. Jadi kebetulan juga mengampu mata kuliah umum, jadi mengajar di home base. Kebetulan home base-nya ada di pendidikan guru sekolah dasar teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mungkin dari UNS tahu ya, PGSD UNS itu di sebelahnya Solo Square. Iya, tahu. Itu home base-nya. Kemudian untuk mengajar mata kuliah umum bahasa Indonesia ada di perpajakan Kentingan. Kemudian di Pabelan itu ada PTIK dan juga PTN. Wah, luar biasa sekali Kak Diana. Ini berarti sibuk banget ya. Ya lumayan ya. Dan ditambahi ada beban untuk penelitian gitu, pengabdian. Terus sebenarnya ya sebagai pelaksanaan tridharma aja sih. Oke, keren sekali nih teman-teman. Nah, sekarang mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan seputar duta nih Kak. Nah, dengar-dengar Kak Duana ini pernah menjabat sebagai duta bahasa tahun 2023 ya. Nah, mungkin boleh diceritain awalnya kenapa bisa memutuskan untuk menjadi duta bahasa, dan juga apa sih motivasi utamanya untuk akhirnya memutuskan menjadi duta bahasa gitu. Oke, baik. Berbicara seputar dengan duta bahasa ya, namanya saja duta bahasa ya. Itu berawal dari karena aku tuh kebetulan suka dengan public speaking, atau mungkin dalam bahasa Indonesianya adalah wicara publik begitu. Aku sangat suka dengan wicara publik, dari kecil itu dipupuk untuk ikut lomba pidato, kemudian juga lomba-lomba yang berkaitan dengan public speaking itu sendiri. Kemudian tahun 2019 waktu aku masih jadi maba gitu, diajukan oleh kelas supaya jadi perwakilan kelas menjadi duta pendidikan bahasa Indonesia gitu. Wah, keren banget ya. Tapi 2019 itu mahasiswa. Iya, sebagai mahasiswa S1. Mahasiswa S1 masih maba ya. Iya, masih maba udah jadi duta pendidikan bahasa Indonesia. Sama itu lingkupnya masih kecil ya. Dan waktu itu juga saya tidak menjadi yang pertama ya, tapi runner up. Gitu. Karena mungkin masih itulah pengetahuan. Tapi itu masih menjadi awal yang bagus sih Kak.
Ya, maba gitu ya. sebenarnya bisa untuk meningkatkan kepercayaan diri juga ya teman-teman. Karena kan Benar. juga ada tes public speakingnya juga di depan, ada tes bahasa Inggris juga begitu. Nah di situ terpupuklah, terus ada salah satu dosenku untuk coba kamu ikut duta bahasa, gitu, duta bahasa Oke. Provinsi Jawa Tengah waktu itu. Tapi kebetulan seperti yang kalian teman-teman juga tahu begitu Ya. ya, tahun 2020 awal itu pandemi. Benar. Iya. Betul. Jadi duta bahasa Provinsi Jawa Tengah itu tadinya membuka untuk rekrutmen begitu ya, Iya. tapi kemudian tidak jadi ya. Kemudian dibatalkan menjadi tahun 2021 baru buka. Oleh karena itu yang tadinya sudah menyiapkan proposal begitu, diurungkanlah niatnya begitu. Akhirnya yaudah, karena diurungkan niatnya 2019 sampai dengan 2023 saya Oke. akhirnya tidak jadi daftar sampai dengan 2023. Akhirnya pada tahun 2023 baru apply lagi. Iya, Daftar lagi. baru apply lagi pun itu setelah sidang skripsi. Wah, Kemudian waktu setelah sidang skripsi itu saya bingung ya, sedikit gabut gitu ya. iya. Aduh, ada apa ya, harusnya ngapain ya. Terus ada salah satu temanku yang kebetulan juga duta bahasa Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 mengajak, kayak, Dwiana ayo ikut duta bahasa Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, ini ada open recruitment. Terus akhirnya Saya mendaftar dan menyiapkan, ada proposal krida waktu itu Iya. juga. Terus ya menyiapkan berbagai persyaratannya dan alhamdulillah bisa menjadi pemenang favorit duta bahasa Provinsi. wah, sungguh luar biasa sekali Kak. Dan buat teman-teman nih Citizen yang ada di rumah yang mungkin berminat jadi duta bahasa, boleh nih contoh motivasi dari Kak Dwiana. Oke, tentunya jadi duta bahasa kan bukan perjalanan yang singkat ya Kak. Kayak tapi perjalanan yang panjang. Atau mungkin sampai saat ini masih mengabdi juga di duta bahasa. Oh ya, kalau di Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah itu ya teman-teman, sekali menjadi duta bahasa mau tahun berapapun itu sampai selamanya adalah duta bahasa. Keren Tapi banget, mungkin untuk penugasannya itu biasanya di angkatan 2 tahun angkatan saja Oh. gitu. Ini tahun 2025 berarti biasanya yang bertugas adalah angkatan tahun 2024 dan 2025. Oke. Gitu biasanya. Iya. Tapi tetap menjadi duta bahasa. Ah, keren sekali. Oke, ada nggak sih Kak kayak pengalaman yang paling berkesan gitu saat menjalankan tugas sebagai duta bahasa gitu? Oh iya, selama menjadi duta bahasa, bahkan semenjak menjadi duta bahasa begitu, jadi saya lebih dekat lah dengan dunia wicara publik atau public speaking ini. Jadi diminta oleh Badan Bahasa maupun Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi Master of Ceremony, bahkan juga mulai diundang sebagai moderator. Nah dari situ kan banyak belajar lah tentang public speaking tentunya. Dan yang kalau ditanya yang paling berkesan itu tentunya ada begitu. Iya. Yang paling berkesan itu adalah ketika mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Oh. Iya, jadi anak-anak berkebutuhan khusus dari berbagai macam SLB waktu itu di Surakarta, kemudian saya mendampingi dan ternyata mereka itu sangat antusias untuk belajar Kak Amel. Oke, jadi duta bahasa itu juga mendampingi siswa-siswa yang berkebutuhan khusus juga ya Kak? Iya, karena waktu itu Badan Bahasa Nasional begitu sedang uji coba, kalau tidak salah itu uji coba buku untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu prosesnya seperti diseminasi ya. Diseminasi buku itu dilakukan uji coba, kemudian duta bahasa mendampingi. Nah dari situ saya lihat ternyata anak-anak berkebutuhan khusus di SLB di Surakarta itu ternyata sangat antusias untuk belajar. Iya. Mereka, saya melihat dari raut-raut wajah mereka itu sangat senang begitu. Nah dari situ saya berpikiran, karena saya juga dari latar belakang pendidik begitu ya, Iya, pendidikan begitu, itu ada dorongan lah untuk melakukan sebuah penelitian pengembangan atau R&D untuk menciptakan sebuah media pembelajaran yang tentunya juga Wah, bersifat inklusif. Luar biasa sekali sih Iya. Diana. Jadi waktu itu menjadi salah satu luaran dari tesis juga, yakni media flipbook digital Oh audiovisual. my god, keren banget. Gitu. Keren banget teman-teman. Karena saya melihat mereka ternyata sangat senang belajar ya. Jadi apa yang bisa saya berikan sebagai akademisi begitu ya, salah satunya dengan mengembangkan media pembelajaran itu. Oke, nah jadi menjadi duta bahasa itu bisa membuka peluang-peluang pengalaman-pengalaman baru ya Kak, pengalaman yang luar biasa tentunya. Nah, masih seputar duta nih Kak, ada nggak sih relevansi dari menjadi duta sama
menjadi dosen saat ini gitu? Tentunya ada ya, karena tadi relevansi ketika saya mendampingi anak-anak berkebutuhan Iya. khusus, kemudian juga mengembangkan sebuah penelitian flipbook media pembelajaran flipbook digital audiovisual begitu, itu kan Ada juga tesis tadi ya? iya, itu kan juga jadi bisa inovasi media pembelajaran baru tentunya ya. Ya betul. Kemudian selain itu juga mengasah public speaking juga tentunya, karena dengan duta bahasa itu kan diajarkan bagaimana untuk mewara, bagaimana untuk menjadi moderator, narasumber juga Wah, keren tentunya. sekali. Nah, kalau mengajar itu kan juga butuh kita kan perlu public speaking Iya. ya. Punya skill untuk bisa berbicara. Iya, bagaimana mengondisikan kelas itu juga tentunya sangat berkaitan erat. Betul. Apalagi dengan latar belakang saya itu sebagai dosen bahasa Indonesia ya. Ya. Walaupun udah saya di PGSD tapi saya tetap menjadi dosen bahasa Indonesia. Dan di Duta Bahasa itu kan pertama adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Siap. Utamakan bahasa Indonesia di sini artinya berarti sebagai duta bahasa itu harus mengutamakan bahasa Indonesia, termasuk dari padanan-padanan kata yang baru saja ada di KBBI misalnya. Iya. Seperti halnya lawan kata haus ya. Lawan kata haus. Haus. Kira-kira apa? Nah ini masih asing banget ya. Haus. Ya. Lawan kata haus berarti adalah palung ya. Oh ya, palung. Palung. Nah, itu saya sebagai dosen bahasa Indonesia tentunya itu juga bisa mengajarkan padanan kata yang baik, penggunaan kalimat efektif tidak efektif itu sangat-sangat berhubungan erat dengan peran sebagai dosen. Ya, luar biasa Gitu. sekali. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke pertanyaan seputar pengalaman internasional nih, Kak. Ya. Nah, dengar-dengar nih, Kakak ini menjadi delegate fully funded dalam SME Youth Exchange. Betul. Nah, itu tentunya sesuatu yang menarik sekali ya, Kak. Nah, boleh berbagi nggak, Kak, tentang bagaimana sih prosesnya, terus bagaimana pengalamannya, terus apa sih yang memengaruhi cara pandang Kakak tentang dunia pendidikan khususnya bagi kita nih Gen Z agar punya global mindset gitu. Oke, terkait dengan sebagai delegasi fully funded SME Youth Exchange, itu kebetulan baru minggu kemarin begitu saya pergi ke Thailand, Singapura dan juga Malaysia. Wah, 3 negara ya, Kak? Iya, 3 negara dan Luar biasa. semuanya dibiayai penuh, bahkan diberi uang saku oleh SME Youth Exchange. Dan itu pengalaman yang luar biasa sebenarnya. Untuk yang melatar belakangi saya mengikuti SME Youth Exchange karena kebetulan pada tahun 2024 saya juga ada mengikuti lomba International Paper Competition di University Malaya begitu. Keren sekali. Di sana di Malaysia itu ternyata tata kelola dari kotanya itu bersih begitu ya. Tatanya juga rapi sekali. Iya, betul. Nah, dari situ saya ingin kembali ke Malaysia ya. Saya ingin kembali ke Malaysia tapi tidak hanya sebagai pengunjung ya. Iya. Tidak hanya sebagai turis biasa, tapi juga ada kegiatan di situ. Oleh karena itu, setelah dari sana, bagaimana caranya bisa kembali ke Malaysia untuk melaksanakan kegiatan akademis ya gitu. Akhirnya saya mendaftar beberapa kali sebenarnya. Sempat ada 2 kali saya juga mendaftar hal yang sama untuk pergi ke Malaysia untuk exchange. Itu fully funded juga. Kalau yang saya mencoba itu gagal. Oh, Jadi begini teman-teman, untuk NGO itu kan ada yang amanah dan ada yang tidak. Iya, ternyata. betul sekali. Iya, untuk NGO setelah saya mencoba dari Malaysia kemudian saya pulang, saya mencoba di salah satu NGO itu ternyata yang dipilih mungkin hanya salah satu orang saja ya untuk yang dipilih ke sana. Sedangkan saya ada salah satu teman lagi. Jadi kelompok yang saya dan juga teman saya 2 orang ini itu yang kemarin itu International Paper Competition di Malaya ingin kembali ke sana, tapi kebetulan yang dipilih adalah hanya satu orang saja. Jadi di situ gagal ya kan? Kemudian saya mencoba lagi di NGO lain begitu untuk ada kegiatan di Malaysia untuk exchange, kemudian saya gagal lagi. Oh, jadi Gagal. mencoba banyak
mencoba beberapa kali. Nyoba beberapa kali Ya. ya. Kemudian pada tahun ini ya, awal tahun itu SME Youth Exchange itu kebetulan ada pembukaan exchange di 3 negara, Thailand, Singapura, dan juga Malaysia. Iya. Masuk di salah satu beranda Instagram saya, kemudian saya mendaftar. Awalnya iseng begitu ya siapa tahu lah ya, walaupun kemarin gagal terus gitu. Saya mencoba dan kebetulan lolos sebagai delegasi fully funded. Itu tesnya ada di pilihan ganda, yaitu wawasan kebangsaan, kemudian FGD, kemudian ada wawancara mendalam. Wah, keren banget. Jadi tadi awal-awalnya gagal ya Kak, tapi akhirnya pada percobaan ketiga lolos nih teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang pengen dan berminat di program-program delegate di luar negeri nih teman-teman, boleh banget buat terus apply teman-teman. Jangan pernah menyerah gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih Kak, yaitu pertanyaan seputar menjadi dosen muda. Siapa sih yang gak mau jadi dosen gitu, apalagi menjadi dosen muda. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Kak, bagaimana pengalaman Kak Duana ini dalam proses menjadi dosen muda yang berasal dari generasi Gen Z juga gitu. Kan kita kayak sama-sama Gen Z ya, Esa-Citizen juga Gen Z pastinya. Ya, kalau menjadi dosen muda ya, itu merupakan cita-cita saya sebenarnya dari dulu ya. Dari saya SD, saya sebenarnya udah pengen jadi dosen gitu, karena kedua orang tua juga latar belakangnya adalah sebagai pendidik. Jadi memang masuk jurusan pendidikan itu bukan karena keterimanya di situ, tapi memang ada passion ya. Emang ada tujuannya. Oh, emang ada tujuan di situ. Iya, ada tujuannya, yaitu sebagai seorang pendidik, khususnya sebagai seorang dosen. Karena saya ingin mengajar, tapi mengajar yang anak-anak itu sudah besar. Betul. Berarti mahasiswa, berarti sebagai dosen. Nah, kalau sebagai dosen sendiri itu kan tentunya perlu proses ya. Dan saya yakin ini juga sudah menjadi takdir saya begitu. Tidak serta-merta karena semuanya karena usaha saya, tidak. Saya tidak bilang kalau ini benar-benar semuanya pure usaha saya, tidak. Mungkin ada salah satu doa orang tua saya. Betul sekali. Doa-doa orang terdekat, dan mungkin juga memang ini yang terbaik untuk saya begitu kan. Karena kan orang itu berdoa itu kan dikabulkan, ditunda, atau tidak dikabulkan, tapi ada yang lebih baik. Betul. Iya. Jadi semasa waktu peralihan saya selesai S2 untuk menjadi dosen itu kan saya sempat tidak ada kegiatan selama kurang lebih 4 bulan. Ada sih kegiatan, cuman kegiatan yang tidak sehektik biasanya. Iya. Nah, di situ jujur ya, itu salah satu masa terendah ya. Karena melihat bagaimana teman-teman itu sudah bekerja. Betul. Kemudian teman-teman juga sudah ada yang menikah bahkan begitu. Dan di situ saya merasa bahwa ternyata ini adalah titik henti saya. Saya berada di lampu merah, ibaratnya kalau di lagu ya. Betul. Itu sedang berada di lampu merah, saya sedang berhenti begitu. Kayak di fase terendah itu ya. Iya, itu di fase terendah. Jujur kalau sering sekali membandingkan diri dengan orang lain begitu. Itu sering menangis juga tentunya kalau lihat sosial media. Tapi ternyata tuh menjadi pelajaran yang sungguh berharga loh ya. Jadi setelah itu ternyata ada open recruitment begitu di UNS yang tidak disangka-sangka juga begitu. Kemudian saya mendaftar. Karena ada perpanjangan saya mendaftar. Kalau tidak ada perpanjangan tadinya saya tidak akan mendaftar karena ada salah satu berkas yang belum ada. Tapi memang lagi-lagi itu adalah takdir saya. Jadi saya ditempatkan menjadi dosen untuk sekarang ini begitu ya. Masya Allah, keren banget ya. Dan dari titik terendah itu saya belajar bahwa saya tidak perlulah membandingkan diri dengan orang lain. Betul. Tidak perlu merasa insecure, tidak perlu merasa rendah diri. Karena kita punya waktunya masing-masing. Betul sekali. Semua orang itu memiliki waktunya masing-masing begitu. Betul. Ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi juga, kita semua orang itu berdoa, dan doa itu antara dikabulkan, ditunda, atau diganti dengan yang lebih baik. Betul gitu. Sekali. Jadi jangan merasa minder juga teman-teman. Mungkin di sini yang sedang merasa tertinggal oleh teman-teman yang lainnya, it's okay, tidak masalah. Pasti kalian juga akan menemukan waktunya masing-masing, asalkan masih berusaha dan juga berdoa. Wah, keren sekali. Terima kasih banyak. Ini menjadi wejangan ya teman-teman.
Oke, nah sebagai dosen muda nih Kak, ya yang juga berasal dari generasi Gen Z juga, apa aja sih tantangan sekaligus kelebihan yang Ibu rasakan dalam menjalani peran sebagai dosen begitu? Oh ya, kalau kita berbicara tentang tantangan, tentunya karena mahasiswanya juga gengsi, selisih Iya. umurnya tidak terlalu jauh begitu. Betul. Tantangannya adalah saya takutnya di kelas itu apa ya? Tidak memperhatikan karena merasa ini kan masih satu umuran, kenapa harus memperhatikan gitu Iya, ya. iya. Saya takutnya seperti itu. Nah, cara mengatasinya adalah jadi saya itu kalau di kelas itu santai tetapi serius. Jadi ya udah saya tetap santai ketika perkuliahan begitu. Ketika ada yang bertanya juga saya jawab, diselingi dengan humor-humor ala Gen Z tentunya. Begitu ya. Jadi saya ingin membuat mahasiswa itu belajar materi yang disampaikan itu masuk begitu, tapi dengan cara yang santai dan tidak ingin membuat mahasiswa itu tertekan ya. Betul, karena sama Gen Z juga jadi kayak lebih memahami ya. Betul, saya merasakan itu dan kebetulan saya juga sering scroll TikTok begitu. Banyak mahasiswa yang mengeluhkan bahwa ini gimana sih kuliah mahal-mahal disuruh presentasi terus ya. Iya. Presentasi terus, dosennya sama sekali tidak menjelaskan. Nah, banyaklah saya scroll TikTok itu mahasiswa banyak yang mengeluhkan ini itu. Saya catat ya. Itu justru menjadi tantangan dan Iya. bisa dievaluasi lagi Betul, gitu ya. bagaimana caranya? Jadi, ternyata Gen Z itu suka loh dengan sebuah inovasi-inovasi ya. Saya masukkan misalkan kuis yang basisnya adalah game begitu, misalkan betul, dengan betul. animasi-animasi yang menyenangkan atau mengajak berdiskusi dengan cara yang santai. Ya, mungkin saya mengatasinya dengan cara-cara yang seperti itu begitu. Kalau sudah ada yang kiranya sudah gaduh begitu ya sudahlah mari kita ice breaking terlebih dahulu gitu. Betul. Iya, karena kan Gen Z kalau terlalu digempur tugas juga biasanya ngeluhnya di second akun kan saya juga tahu. Betul. Aku juga BTW. Oke. Nah, masih pertanyaan seputar dosen muda nih Kak. Iya. Sebagai dosen yang juga Gen Z begitu, Kakak tentu memiliki pengalaman yang bisa dibilang ada saatnya pengalaman itu unik gitu saat mengajar mahasiswa yang usianya tidak jauh berbeda. Nah, ada nggak sih Kak tantangan yang Ibu rasakan dalam kok Ibu sih yang Kak Diana rasakan dalam interaksi tersebut, dan sebaliknya apa sih kelebihan yang menurut Kakak justru menjadi kekuatan bagi seorang dosen muda seperti Kakak nih yang bisa lebih memahami dinamika dari Gen Z itu sendiri? Ya, kalau tantangan yang berarti ya, kebetulan karena saya mengajarnya di UNS, kebetulan mahasiswa UNS ini tertib ya. Jadi saya rasa tidak ada yang begitu bandel. Jadi kalau tantangan yang benar-benar tantangan itu tidak ada ya. Tapi kalau momen uniknya biasanya kalau saya mengajar di prodi lain begitu, itu satpamnya pasti bilang gini, tadi habis diajar dosen siapa? Gitu. Soalnya kayak seumuran gitu ya, kayak mahasiswa. Ada juga ditanya sama salah satu satpam juga gini, semester berapa Mbak? Ya sih saya jawab, saya yang ngajar Pak. Itu momen uniknya. Oke, karena kalau misalnya dilihat ya, kalau misal Kak Duelna ini berbaur sama mahasiswa itu kayak kelihatan masih mahasiswa kali ya. Oke. Iya betul. Oke, terakhir nih Kak sebelum kita tutup begitu. Nah, mungkin boleh nih Kakak memberikan pesan-pesan atau tips inspiratif nih, utamanya untuk Sastizen yang ada di rumah, Gen Z yang sedang mendengarkan gitu. Nah, mungkin Sastizen ini ada yang sedang mencari jati diri, terus masa kurang percaya diri seperti tadi, terus atau mungkin ingin mengejar peluang besar seperti beasiswa atau pertukaran pelajar ke luar negeri gitu kan. Ya kalau dari saya ya sebagai Gen Z itu kan tentunya sudah menguasai berbagai macam teknologi digital. Betul. Ya kan? Apalagi kita sekarang sudah ada di dunia digital itu sudah merambah ke semua sektor, terutama juga bidang pendidikan. Nah, saya sarankan untuk kalian itu menguasai teknologi itu dengan bijak. Gunakan teknologi itu dengan bijak, gunakanlah ke arah yang lebih positif. Jika ada kesempatan positif yang sesuai dengan passion kalian, lakukanlah. Kalau ada kesempatan, itu
kalian jalani saja karena kesempatan itu tidak datang 2 kali begitu. Betul, teman-teman. Nah, dan ketika kalian gagal itu boleh bersedih ya, tapi jangan berlarut karena saya yakin ketika ada kegagalan, ada kesedihan, pasti di situ juga ada kemudahan bagi kalian. Jadi saran saya teruslah berusaha dan juga berdoa, minta doa restu orang tua ya. Karena Pastinya. kita tidak tahu kapan doa siapa yang akan terkabul. Betul sekali. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman pembicaraan kita hari ini bersama Kak Dwiana. Kak Dwiana atau Bu Dwiana? Kakak saja ya. Karena kita tidak Kak Dwiana ya teman-teman. Bener-bener penuh insight teman-teman, mulai dari perannya sebagai duta bahasa, lalu pengalamannya sebagai dosen Gen Z, lalu sampai pesan-pesan untuk bisa sukses seperti beliau. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman obrolan kita hari ini bersama Bu Dwiana. Kak Dwiana benar-benar penuh insight, mulai dari perannya sebagai duta bahasa, menjadi dirjen dari fully funded SME Youth Exchange, lalu sampai menjadi dosen Gen Z, teman-teman. Nah, tadi juga Kak Dwiana ini sempat memberi pesan-pesan juga ya untuk bisa sukses seperti beliau nih, teman-teman. Nah, semoga sharing ini bisa membuka wawasan dan membangkitkan semangat teman-teman Esastizen untuk bisa seperti beliau ya. Nah, terima kasih banyak Kak Dwiana sudah meluangkan waktu berharga untuk bisa bercerita dengan kita begitu. baik, terima kasih gitu ya. Iya. Kalau dibilang sukses itu sebenarnya sukses itu kan ada pada diri masing-masing ya. Betul. Kita sudah merasa diri kita bahagia dan juga bisa berguna untuk orang lain, Itu itulah juga yang termasuk merupakan sukses. gitu. Oke. Baik, terima kasih kembali untuk Esas Podcast Esas begitu Podcast. ya, yang sudah sudah mengundang saya begitu, Iya. yang kebetulan kalau memang bisa menginspirasi dan juga bermanfaat juga saya dengan senang hati. Wah, luar biasa sekali sih Kak. Nah, dan tentunya terima kasih juga buat Esastizen yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir ya. Dan ya seperti biasa jangan lupa untuk follow podcast ini agar tidak ketinggalan episode-episode inspiratif lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di episode pada periode berikutnya dan sampai jumpa.